Assalamualaikum. Maaf banget udah hilang lama dari dunia per-YouTubean ini. Maaf juga buat yang udah sering nanyain kapan buat teman tidur lagi. Tapi sering juga di PHP-in. Kalau kamu tanya alasannya kenapa, hmm, akhirnya aku nemu jawaban yang mengilhami konten perdanaku setelah lama menghilang ini. Kenapa aku ngilang? Kenapa aku nggak buat konten lagi? Yang pertama, aku sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar dari ini, yaitu karya buku pertamaku. Tungguin ya. Dan yang kedua, yang ini alasan utamanya sebenarnya, aku bener-bener lagi gak mood untuk buat konten di sini. Kok bisa gak mood? Mungkin kamu bertanya-tanya, bukannya buat konten di sini justru lebih menghasilkan ketimbang di IG? Di sini ada iklannya loh, ada uangnya. Kok bisa gak mood? Kan? Aku yakin banyak banget orang yang gak ngerti sama apa yang aku rasain. Kenapa begitu? Ya sudah sewajarnya begitu. Karena kita gak saling kenal, kita gak deket, kita juga gak pernah ngobrol secara langsung. Kamu gak tahu karakteristik aku seperti apa sebenarnya orangnya. Sehingga kita gak punya ikatan emosional satu sama lain. Jadi ketika aku hilang, nggak sedikit yang terfokus pada pertanyaan dan tuntutan, mana teman tidur lagi Jo? Kapan buat teman tidur lagi? Kok hilang? Ini seriesnya udah habis ya dan sebagainya. Walaupun ya ada juga yang mencoba berusaha ngerti keadaanku, mencoba husnuzon di DM. Mungkin aku sedang sibuk dengan hal lain dan sebagainya. Nah, inilah bahasanku kali ini. Jadi menurutku, ngerti enggaknya kita akan keadaan seseorang itu tergantung dengan tingkat kedekatan kita dengan orang tersebut. Kamu akan susah sekali mengerti dengan orang yang gak kamu kenal. Contoh deh, yang baru kemarin banget heboh nih, ada selebgram yang lepas hijab. Ketika kamu memandang itu hanya dari perspektif dan yakinmu, kamu akan sulit sekali mencerna mengapa dia melakukan itu di tengah kehidupannya yang telah bahagia dan serba tercukupi. Kenapa? Kok bisa? Itu yang ada di kepalamu. Jawabannya karena kamu gak kenal dia. Kamu gak paham dia. Kamu gak tahu apa yang dia alami selama ini. Apa yang dia pikirkan dan perjuangkan di balik foto-foto bahagianya di sosial media itu. Gak tahu. Susah kita mengerti. Begitu juga dengan keadaan kita sekarang. Apa yang kita alami, apa yang kita dapatkan di tahun ini, gak akan pernah bisa kita ngerti, gak akan pernah bisa tercerna dalam nalar kalau kita gak merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah merencanakan semuanya. Yang ngerencanain semua ini Allah. Kamu dibuat begitu, ya Allah yang mau. Aku dibuat begini, ya Allah yang mau. Entah senang ataupun sedih, entah bahagia atau terpuruk, itu Allah yang ngerencanain loh. Kenapa? Kamu gak ngerti sama keadaanmu sekarang. Gak ngerti kenapa kamu gagal masuk SNPTN padahal udah belajar mati-matian. Gak ngerti kenapa gak juga kunjung dapat kerjaan padahal udah keluar masuk perusahaan. Gak ngerti kenapa bapak ibu memilih berpisah padahal mereka tahu itu menyakitkan. Gak ngerti. Yang ada di kepalamu hanya pertanyaan kenapa semua itu terjadi. Kenapa hal yang tidak menyenangkan itu datang padamu. Kenapa gak orang lain? Sepanjang tahun kamu mempertanyakan semuanya. Kenapa hidup begini? Kenapa, dan kenapa? Kamu gak akan pernah ngerti
kondisimu kalau kamu nggak deket sama yang nyiptain semuanya. Nggak deket sama yang pengen semuanya begini. Nggak akan pernah bisa kamu ngerti. Yang ada kamu hanya akan terus mengeluh, marah, dan menyayangkan semua ini terjadi. Kalau kamu begitu, itu sudah cukup bukti berarti kamu nggak deket-deket banget sama Allah. Kamu nggak ngerti sama yang menginginkan semua ini terjadi. Kamu nggak paham. Padahal kamu tahu kan firman-Nya Allah di hadis qudsi yang bunyinya, siapa saja yang tidak rela menerima ketetapanku atau takdirku Allah, nggak rela nih nerima ketetapan takdir yang udah diberikan oleh Allah kepada kita, dan gak sabar menghadapi ujian-ujianku, dikasih ujian gak mau sabar, maka hendaklah keluar dari kolong langitku, keluar dari buminya Allah ini, dan silahkan cari Tuhan selain aku. Suruh nyari Tuhan yang lain coba. So kamu mau kemana? Kalau kamu gak terima sama apa yang kamu alami sekarang, kamu gak mau sabar dengan semua ujian yang Allah kasih, silahkan keluar dari bumi. Cari Tuhan selain Allah. Sok mau tinggal di mana kamu? Merkurius? Bisa gitu hidup di sono? Semoga ini bisa jadi renungan yang baik di akhir tahun 2020 ini ya. Biar kita bisa menutup tahun yang luar biasa ini dengan ikhlas. Gak ada dendam, gak ada sakit hati, gak ada suuzon sama Allah. Biar kita bisa membukanya kembali di tahun depan dengan keadaan hati yang lebih kuat, lebih hebat dari sebelumnya. Yuk sama-sama lebih ngedeket lagi sama Allah. Biar apapun yang Ia pengenin di hidup kita, kita bisa lebih mudah mengerti dan juga memahaminya. Oh, Allah mau kayak gini. Oh, Allah pengennya aku kayak gini. Ya udah aku sabar, ya udah aku nerima. Gak banyak gerundel, gak banyak gak terima, dan gak banyak ngeluh. Bisa ya? Sama-sama. Salam-salam sama keluarga di rumah. Mari saling menguatkan. Alhamdulillah, jazakumullah udah nyempetin waktu buat dengerin teman tidur kali ini. Besok-besok lagi ya. Sampai jumpa di tahun 2021. Semoga kita jauh lebih baik dari tahun ini. Amin.